Wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah alladzi la ilaha illa iyah wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa man tabi'ah amma ba'du. Ayyuhal khadirun ittaqullah faqad fazal muttaqun kama qala Allahu ta'ala fil Qur'anil azim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan fattaqullah mastata'tum. Kita lanjutkan pelajaran kita. Sekarang agak menginjak jauh dulu, halaman 86, perihal pintu surga dulu, yang jarang atau belum pernah dibahas sama sekali. Halaman 86, perihal pintu surga ya, perihal pintu surga. Selain memiliki banyak nama, surga juga memiliki banyak pintu. Dan hadis Rasulullah SAW menyatakan bahwa lebar daun pintu surga adalah antara Makkah dan Basrah. Ya. Salam. Jadi an Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam waladi nafsi biyadihi ma bainal misra'aini min masyari'i jannah kama baina Makkah wa Jara wa kama bainal Makkah wa Basra wa Busra, bahwa demi zat yang jiwaku berada di tangannya, jarak antara dua daun pintu surga seperti jarak antara Mekah dan Hajar, dan seperti jarak antara Mekah dan Basrah. Jadi pokoknya sangat lebar lah. Kalau dalam Google Map itu berapa kilo itu lebarnya, hanya saya lupa. Namun demikian ada riwayat yang lain masuknya itu berdesak-desakan, berarti nanti yang masuk surga itu juga banyak. Ya, banyak. Yang paling banyak adalah dari umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari 120 barisan atau shaf itu, yang dari umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ada 80 shaf. Itu. Yang 40 umat-umat sebelum beliau surga. Maka beruntunglah menjadi umat beliau Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu, karena punya kelebihan sendiri dibanding yang lain, begitu loh. Sepekan sekali pintu surga dibuka, yaitu pada setiap hari Senin dan Kamis itu. Mas Eko saya diwaca nih, halaman 86. Jannati yawma itsnaini wa yawma khamisi fa yughfaru likulli 'abdin la yusyriku billahi syai'an illa rajulan kanat bainahu wa baina akhihi syahna'u fa yuqalu anziru hadaini hatta yaqaliha anziru hadaini hatta yasqaliha anziru hadaini hatta yasqaliha. Dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW telah bersabda, sesungguhnya pintu-pintu surga dibuka pada hari Senin dan Kamis. Semua dosa hamba yang tidak menyebutkan Allah dengan sesuatu akan diampuni, kecuali bagi orang yang antara dia dan saudaranya terdapat kebencian dan perpecahan. Lalu dikatakan, tangguhkanlah dua orang ini hingga mereka berdamai. Tangguhkanlah dua orang ini hingga mereka berdamai. Tangguhkanlah kedua orang ini hingga mereka berdamai. Riwayat Ahmad dan Muslim.
Mas Tantowi bawahnya. An Abi Hurairah an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza kanat Awalu lailatin min Ramadana sufidat sayatin maradata jinni wa ghulliqat abwabun nar falam yaftahu minha baban wa futihat abwabul jannati falam yuhlaq minha bab wa nata munadiya banil khair akbil wa yaba ani syarri aksir walillahi minan nar wa dzalika fi kulli lailatin. Dari Abu Hurairah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, jika tiba waktu awal malam di bulan Ramadan, maka setan-setan dan pemimpin-pemimpin dibelenggu, pintu-pintu neraka ditutup dan tidak ada yang dibuka, pintu-pintu surga dibuka dan tidak ada yang ditutup. Lalu ada penyeru yang berseru, hai orang-orang yang mencari kebaikan, teruskanlah. Hai orang-orang yang mencari keburukan, berhentilah. Sesungguhnya Allah membebaskan orang-orang dari mereka dan itu terjadi pada setiap malam. Hadis riwayat Ibnu Majah. Nggih, suarane apik no. Nggih. Aku gerok-gerok barang. Sarak-sarak basah. Nggih. Karo ra ketok. Nggih. Jadi pintu surga itu kalau dihitung jumlahnya ada 8. Kemudian sepekan sekali dibuka. Pada kapan itu? Hari Senin dan Kamis. Hari Senin dan Kamis itu dibuka pintu surga. Itu. Jadi tuftahu abwabul jannah yaumal isnain wa yaumal khamis itu. Sesungguhnya pintu surga itu dibuka pada hari Senin dan Khamis, ya. Nah, kemudian pada hari itu fayughfaru likulli abdin la yusyriku billahi syai'an. Itu. Semua dosa hamba ya diampuni oleh Allah. Ya. Yaitu hamba yang tidak mempersekutukan Allah dengan sesuatu pun. Ya, la yusyrik billahi syai'an. Nah, itu. Ampunan Allah turun pada hari Senin dan Kamis. Gitu. Kecuali orang yang mempersekutukan Allah. Jadi dosa mempersekutukan Allah tidak diampuni. Kalau dosa-dosa yang lain bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada pengecualian lagi. Ila rajulan kanat bainahu wa baina akhih sya'na. Dosanya diampuni, tapi ada yang ditunda, tidak segera diampuni oleh Allah. Karena apa? Karena dia punya permusuhan, punya godaan. Bahasa kecil dulu, ketika masih kecil dulu itu ada istilah godaan, bocah-bocah niku udah godaan. Nah, godaan itu petok niku ya meneng kabeh. Nggih. Itu. Senggolan meneh didamu. Itu waktu kecil itu. Nggih, senggolan didamu. Upama dijunjung di dokok ning kon halamane sing dicothak niku wau, ya wegah berot-berot tenan. Wegah liwat. Itu. Itu dulu, sekarang enggak ada istilah codaan itu, bocah-bocah ning orang gagas.
Dulu ada model begitu. Tangguhkanlah, nah itu, angdiru hadaini kata yastolihah. Tangguhkanlah, tunda dulu, jangan turunkan ampunan pada keduanya. Itu, sehingga mereka kata yastolihah itu berdamai. Itu wanu-wanuan, wis wanuh, wis wanuh. Sebetulnya godaan itu kalau ada alasan juga dibenarkan, itu. Tapi paling lama ini ku 3 dino, ya. Paling lama ini godaan 3 dino, secara ini. Nanti punjul, modern ini malah bisa dilebokke ning neraka juta seluruh ini. Itu. Kecuali orang yang melakukan suatu dosa yang sangat besar. Dulu ada sahabat yang karena tidak ikut perang maka oleh Rasulullah dinengke nganti 50 dino, itu dinengke sebagai bentuk hukuman. Kalau yang lainnya datang kepada Rasulullah itu minta maaf karena tidak ikut perang. Jadi waktu itu sahabat-sahabat ikut perang, kalau tidak salah pada perang Tabuk gitu. Nah ada beberapa orang yang tidak ikut perang, itu isin banget, rametu, diarani wong wedok. Wong liyane do mangkat perang kok neng omah dhewe, gek cah nom sisan, ngoten niku sansaya isin banget. Malu. Kenapa tidak ikut perang? Diarani wedi mati no yo. Wah, itu abang ireng, kewirangan. Karena musuhnya perang. Ngoten niku. Lah akhirnya yang lainnya punya alasan begini, Ka'ab bin Malik itu sebetulnya saya siap waktu itu, jujur, jujur, ngaku jujur. Jane awak kula nggih sehat lah, mboten talangan apa-apa. Gandeng aku, ya kowe gandeng aku wis kersane Allah engko sing paling pangapura. Bar niku terus dinongke 50 dino. Angger ngawaske Rasulullah ngono niku karepe Rasulullah gen oleh. Piyambake kan mesem ngoten niku ora ditoleh. Wah loro-loro tenan niku waktu niku. Sahabat-sahabat liyane ngoten niku disalami ora gelem jawab. Melu kalih Rasulullah. Ngoten niku wau. Jadi disotak oleh sahabat selama 50 hari. Alasannya apa? Karena tidak ikut perang tanpa alasan yang benar. Niku dhisik. Nek kula sami juta wong iki perkarane mung nolak ra di nglamar ditolak. Iya. Kok kowe nengke karo kae to. Enggak mentak tembung ra gelem kok. Nyelaku. Ditahe kan perkara ngoten-ngoten niku. Jadi memboikot seseorang dibenarkan tapi dengan syarat itu tadi. Ada uzur syar'i. Lah ini ada 2 orang godaan, seharusnya dia mendapatkan ampunan dari Allah pada hari Senin dan Kamis, tapi tidak jadi karena punya musuh, punya godaan. Tunggu dulu, kata yastoliha, sampai dia mau berdamai. Jadi Islam itu menekankan bahasanya perdamaian. Sampai-sampai sama Muslim saja tidak boleh bermusuhan suwe-suwe. Anyel kena gregeten kena wong menungso nggih to. Jenengan misalnya ajeng dikuk sandal, ajeng nganggo sandal teng ngarep masjid. Terus kalau kancan sampean didikuk diguwang ngoten mesti ya anyel. Nggih. Sanajan kowe ya usah tuku neh cancane. Nggih. Itu. Tapi juga bisa anyel marah. Ngoten niku wau. Terus poli ngoten niku to, dunggahke ngoten to. Ora diguwak ning anu malah ditabokke ning rai sampeyan bale niku otomatis kan ya anyel ngoten niku. Nggih. Nek ora anyel ya hebat banget. Nah yang demikian itu tunda. Ya, tunda. Itu ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi surga dibuka pada hari Senin dan Kamis. Kemudian pada bulan Ramadan dibuka sebulan penuh. Pada bulan Ramadan. Ya ini, kalau di sini saya ambilkan hadis yang agak panjang. Kalau yang diriwayatkan Muslim kan pendek. Nah itu.
Maka idza kanat awalu lailatin min Ramadan, itu apabila telah masuk awal pada bulan Ramadan, ini termasuk malam. Nah, misalnya besok puasanya itu awal malam, itu bulan Ramadan awalnya. Ini berarti sudah dihitung tanggal 1 misalnya demikian. Sufidat sayatin, itu. Maka setan-setan akan dibelenggu. Ya. Wa maradatul jin. Wah, ini termasuk jin-jin yang jahat itu tadi. Ya. Setannya dibelenggu, pemimpin-pemimpinnya juga dibelenggu juga. Nah, ini. Maksudnya kalau Syekh Shalih Al Fauzan menerangkan itu, gangguan setan terhadap ahli ibadah itu tidak terlalu terasa, ya. Tapi kalau bagi ahli maksiat ya masih terasa. Maka jangan ditanyakan kalau setan dibelenggu kok masih banyak ahli maksiat. Nah, misalnya demikian, masih ada orang mabuk-mabukan, masih ada orang zina. Lah, orang berbuat maksiat itu tidak harus digoda oleh setan, ya. Tapi dirinya sendiri sudah menjadi setan manusia, dia mengikuti hawa nafsunya. Itu. Jadi kurang leluasa ketika setan itu menggoda itu tadi ahli ibadah. Oke. Terasa sulit pada waktu itu, pada bulan Ramadan. Pramila pas bulan Ramadan itu kan awalnya kurang sami kan sregep-sregep nih kok. Gitu. Itu masjid langsung penuh kebak. Nggih, rakyat tangko arep bubar ya, enten mboten sah ngenteni arep bubar lah. Mangke pun 7 hari 10 hari niku mulai do krasa, mulai do jeleh ya. Nggih, mulai do jeleh. Nah, niku. Lah darusan ke sama saja yang darusan. Nggih, umpama darusan iki ora disuguhi wedang kalih napa nika. Nggih. Sambene nika kan sakniki jos-jos to nggih. Apa merenek kuwine tak kira ya ora maca. Nggih. Masale kabeh do ngalami, kula dhisik ya ngalami ngoten niku. Ha niku. Memang sak pinten jos ngono niku. Lampung. Kaya tarike kan teng mriku. Wa guliqat abwabun nar. Neraka ditutup. Nah, neraka ditutup. Tidak ada yang dibuka pintunya. Pintu neraka itu kalau tidak keliru ada 7. Ya, ada 7. Wa futihat abwabul jannah. Kemudian pintu surga dibuka, tidak ada yang ditutup, kebalikannya. Gitu. Pramila terus enten penyeru niki. Ya. Itu pemanggil, hai orang yang mencari kebaikan, itu ya bagi ya khair akbil, nah, itu. Lakukanlah, teruskanlah, nah, itu sing untuk mandang kebejian kondang lanjutkan, nah, itu ya bagi ya sari aksir, hai orang yang melakukan keburukan berhentilah. Nah, ngaten niku. Ada seruan-seruan demikian. Kemudian dikatakan di sini walillah utaqa'u minnar wadalika fi kulli lailah. Kemudian Allah membebaskan orang-orang dari neraka. Nah, itu. Dan itu terjadi pada setiap malam pada bulan Ramadan. Kudune calon napa neraka ditokke, ora dicatet paribasane ngoten carane kula jenengan. Niku kehebatan pada bulan Ramadan. Pintu surga dibuka, semuanya tidak ada yang ditutup. Berarti setahun sekali. Ya, setahun sekali dibuka. Selama sebulan penuh. Nek sepekan berapa kali tadi? Nek sepekan 2 kali. Nah, sepekan 2 kali. Berarti sebulan berapa kali? 8 kali dibuka. Itu surga. Lajeng surga memiliki 8 pintu. Mas Irfan coba.
Surga memiliki 8 pintu. An Utbata bani Abdin As-Sulaimi wa kana min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innas saifa mahaul khotoya wa udkhila min ayyi abwabil jannati sa'a fa inna laha samaniyata abwabin fa inna laha samaniyata abwabin wa li jahannama sab'ata abwabin wa ba'duha afdalu min ba'din. Dari Utbah bin Abdul As-Sulami, seseorang dari sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya pedang itu merupakan penghapus atas segala kesalahan, dan ia akan dimasukkan ke dalam surga dari pintu mana saja yang ia mau. Surga memiliki 8 pintu dan jahanam mempunyai 7 pintu, yang sebagian lebih baik dari yang lain. Hadis riwayat Ahmad. Surga memiliki 8 pintu, samaniyata abwab. Masing-masing pintu punya keistimewaan. Orang yang sering puasa dimasukkan dalam pintu apa? Ar-Rayyan. Orang yang suka jihad dimasukkan dari pintu jihad. Orang yang suka sholat dimasukkan dari pintu sholat. Orang yang suka sedekah dimasukkan dari pintu sedekah. Sampai begitu. Orang kan punya keistimewaan masing-masing. Tidak sama. Kalau sami ini pun tidak sama keistimewaannya. Kelebihannya tidak sama. Nah, wow. Ada yang senang maca Al-Quran, ini ora kuat poso. Ana sing seneng poso, ning ra kuat maca Al-Qur'an, ada begitu. Ya. Ada yang kuat mulang, ning ra kuat sedekah. Nek sing kuat sedekah, ning ra kuat ngaji. Nah. Tapi semuanya menuju kebaikan. Ya, punya kelebihan tersendiri. Pramila dalam artian ngoten niku mboten sah ngonyak-ngonyak orang ya. Nih, semua itu keadaannya berbeda-beda. Lain pun Katolik itu anak wong ngonyak, wong mati bunuh diri. Nah, akhirnya dheweke terus mati bunuh diri. Orang yang bunuh diri itu tidak berani hidup itu. Ya benar. Guru ngomong ngono. Nek akhirnya ki ambake ya bunuh diri. Dalam tulisannya mengatakan bahwa nama sudah saya dapat, harta juga punya banyak itu, tapi ada sesuatu yang hilang dalam dirinya. Apa itu? Mesti dia sudah ngerti, iman. Ini mati juga. Kok rasa kemeling masjid tuh, ngoten niku nek tepung sekedar tanya ndak apa-apa. Ini nek ngenya ampun, mungkin ndak dibalas ganti. Itu karena ada musim rajin, ada musim tidak. Kadang-kala kalau sami sregep banget, gitu. Nggih, nganti-nganti rong wancine adzan wis aduan. Terus nggih saking sregepe niku. Nggih to. Adzane jam 3, jam 2 wis waduan ngeten niku wau mah. Tangi langsung hindil. Ini saking sregepe gampang. Ya dimaklumi. Nggih. Nggih, mboten nek senani malah do guyu kabeh niku diadani ngoten niku wae. Kae ngopo kae. Saking sregepe. Nek mungkin pas lagi males ngoten niku, wah masyaallah. Nggih. Jadi ada masa rajin, ada masa malas, itu ada. Kita semuanya punya. Ngoten niku wae. Pramila nek lagi rajin ya aja ngenyek sing lagi males. Ngoten niku wae. Lan kosok wangsulipun. Mungkin ndak diuji genti. Ngoten niku wae. Kebanyakan ngoten niku wae. Ren pun kula aturke to. Niku soal rencang-rencang ngoten niku wau. Dia mengeluhkan teman-temannya bareng nikah itu terus ra gelem ngaji. Terus jawab. Jawabannya nanti kalau kamu sudah nikah.
Tenan. Bareng dhek nikah ya terus ora ngat. Nah, Cina wis mudeng to jawabe. Karena posisi ketika pemuda, ketika sudah menikah, kemudian punya anak dan seterusnya itu posisinya udah lain. Nggih. Beda kali tesih cah enom niku, pramila nek cah enom nganti ra ngaji niku rugi. Sebab mungkin nek ngenteni ndek bojo, ya toh. Ngoten niku wau. Nganti udah kesibukannya udah lain. Ngoten niku wau. Umpama tekona konsentrasi ya ora iso nganti manteng niku mboten saged. Maka menuntut ilmu yang terbaik adalah ketika masih muda. Butuhe cek cukupi wong tuwa. Kok nek ngenteni ndek bojo, as ngajine wis beda. Nggih. Tadi pintu surga enten 8. Boleh memilih masuk dari mana. Ini tergantung nanti panggilannya. Kan dipanggil, hei ahli puasa masuk lewat sini, ahli sholat masuk sini, dan seterusnya dan seterusnya. Tapi ada yang dibebaskan masuk semua, wes milih arep mlebu kok ngendi. Nah itu. Termasuk ada riwayat itu apabila seorang istri itu sudah sholat 5 waktu itu, kemudian puasa Ramadan, taat pada suami, wa taat zaujaha, itu kemudian wa hafidhat farjaha, menjaga kehormatannya, maka sudah dapat dawuh itu silahkan masuk dari lewat pintu surga kemana saja. Itu untuk wanita sebetulnya tugasnya mengikuti sholat 5 waktu, puasa Ramadan, wassamat Ramadan, kemudian ada lagi itu tadi taat pada suami, tentunya ya taat pada kebaikan, kemudian menjaga kehormatan, tidak selingkuh nih bahasa gaulnya. Niku udah dijamin masuk surga. Apa kudu nyambut gawe ya jane ora. Nggih. Nyambut gawe mergo kagunge niku blonjone ra gedhe kok. Nggih. Akhire garwane melu nyambut gawe. Ngoten niku. Ning umpama kakunge blonjone wis gedhe wis 30 juta aja melu nyambut gawe. Lah niku jenenge Netra Hartono. Pirsa? Napa niku? Nah ya itu. Ini gandeng gomangan cukup. Tapi untuk menyekolahkan anak kok belum cukup. Makanya bekerja keras itu. Nggih, kerja keras. Sampai sing kerja keras blonjone sithik niku apa niku? Ngelimi amplop niku lho. Nggih. Ngelimi amplop. Masalah kula riyen pun sudah pernah juga nyoba ngoten. Welalah, golek 100 suwene ra jamak kon 1000. 1000 bayarae pinten niku. Jadi kudu oleh 10.000 napa pinten. Kowe men ngantek bokonge peyok. Ngoten lho. Niku kalian rekoso. Ada yang demikian. Nggih. Karepe nggih niku wae. Nyukupi butuh. Nantinya orang yang pertama kali membuka pintu surga adalah beliau Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mas Eko. Babal jannati yaumal qiyamati fa astaghfiru fayaqulul khazinu man anta qala fa aqulu Muhammadun qala yaqulu bika umirtu an la aftaha li ahadin qabla. Dari Anas bin Malik ia berkata, Rasulullah
Penjaga itu berkata, untuk mula aku diperintahkan agar tidak membuka pintu ini bagi siapapun sebelum engkau. Ya. Yang paling pertama kali membuka pintu surga sudah sebutkan hadisnya tadi, beliau Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian di antara umat Nabi, ya umat Nabi yang paling pertama masuk surga itu dari pintu tadi adalah Abu Bakar As-Siddiq. Itu umat. Itu setelah nabi-nabi yang lain masuk. Nah, ini. Kemudian yang jadi pelajaran di sini yang namanya malaikat itu taatnya luar biasa. Jadi njogo terus. Itu termasuk malaikat peniup ini jenenge sinten? Israfil. Niki pun ngaten terus. Jadi trompetnya itu berada di bibirnya siap. Oh. Berapa ratus tahun niku ngeten terus. Nggih, kula sami penak lho. Jadi menungso iso turu, iso jajan, iso gojek, iso nangis dan seterusnya penak banget dadi menungso niku. Nek malaikat niku sujud terus santen sing niku wau. Termasuk niku njaga pintu surga niku wau. Nggih. Padahal urung ndang dileboni lho. Nggih. Ijek ngenteni suwe lho niku pun dijaga niku kok. Pun dijaga kalih anune. Kok ora sumben wae gen blonjone kira kokean. Kok dikantung tengge. Mana Anda? Siapa kamu? Tanyanya. Nggih. Tanyanya dari malaikat itu tadi. Ada menyebutkan malaikat Ridwan. Oh, Muhammad. Nah, sebutkan nama. Sudah saya sampaikan. Jadi bertamu itu kalau ditanya sinten nggih niki? Nah, niku langsung sebutke jenenge. Ngoten niku wae. Mboten kados sing nika kula sinten mboten. Tidak begitu, pakai langsung sebutke. Nah, itu. Umpama anake mbarep Bagiono Pak Bagio. Wah, itu boleh. Mbok Bagio. Oh, nggih. Buka. Itu sopan santunnya. Tadi ketika ditanya mana Anda, langsung sebutke Muhammad. Oh iya, saya tidak diperintah itu kecuali untuk membukakan pintu ini kecuali untuk engkau. Pun taat ini nek liya-liyane ra dibuka ke. Jadi lengkap ya. Allah Subhanahu wa taala ini. Jane umpama Allah Subhanahu wa taala menjaga sendiri ya iso. Nggih, menjaga sendiri iso. Bisa saja itu. Tapi kok harus ada sendiri ngoten niku wow. Itu. Lah itu hikmahnya. Demikian. Lajeng agak panjang iki kula mesake arep ngakon Mas Tantowi. Ora nganggo bentar ketok, Mas. Dan riwayat dari niku waca niku. Nggih. Niku sak riwayat dari Al-Bara bin Azib, ia berkata, kami bersama Rasulullah SAW keluar untuk melihat jenazah seorang laki-laki Ansor. Kami pun tiba di pemakaman. Ketika lubang lahat dibuat, Rasulullah SAW duduk. Lalu kami ikut duduk di sisinya. Kami diam, seakan-akan di atas kepala kami ada burung. Saat itu beliau memegang sebatang kayu yang ditancapkan di dalam tanah. Beliau lalu mengangkat kepalanya dan bersabda, mintalah perlindungan kepada Allah dari siksa kubur. Beliau ucapkan kalimat itu 2 atau 3 kali. Demikianlah tambahan pada hadis Jarir. Dan beliau bersabda, sungguh mayat itu mendengar derap sandal mereka saat berlalu, yakni ketika ditanya padanya
wahai kamu, siapa Rabbmu, apa agamamu, dan siapa nabimu. Hanak menyebut, beliau bersabda, dan dua malaikat datang dan mendudukkannya. Keduanya bertanya kepadanya. Langsung arti ini. Siapa Rabbmu? Nggih. Nggih. Siapa Rabbmu? Yang menjawab, Rabbku adalah Allah. Tanyanya lagi, apa agamaku? Apa agamamu? Yang menjawab, agamaku adalah Islam. Tanyanya lagi, siapa laki yang diutus pada kalian ini? Yang menjawab, dia adalah Rasulullah SAW. Tanyanya lagi, apa yang kamu ketahui? Yang menjawab, aku membaca kitabullah, aku mengimani dan membenarkannya. Dalam hadis Jarir ditambahkan, maka inilah makna firman Allah. Allah meneguhkan iman orang-orang yang beriman hingga akhir ayat surat Ibrahim ayat 27. Lalu kedua rawi sepakat pada lafaz beliau bersabda. Lalu ada suara dari langit yang menyeru, benarlah apa yang dikatakan hambaku, hamparkanlah permadani untuknya di surga, bukakan baginya pintu-pintu surga, serta berikan kepadanya pakaian surga. Beliau melanjutkan, kemudian didatangkan kepadanya pewangi surga, lalu tubuhnya diluaskan sejauh mata memandang. Hadis riwayat Abu Dawud. Itu maksudnya saya masukkan di sini, ketika seseorang yang sudah meninggal ditanya oleh malaikat bisa menjawab, ya, bisa menjawab. Man rabbuka? Allah. Man nabiyuka? Muhammad, dan seterusnya. Nah, kemudian ada seruan, dibukakan pintu surga lu, sampeyan panggonanmu ning kono. Nah, terlihat. Ya, kalau ahli neraka dibukakan pintu neraka terlihat. Itu. Ya. Sampai-sampai ingin segera memasukinya. Oh, tidak, uskun, kamu tinggal saja di sini dulu. Itu maksudnya itu. Jadi selain pada hari Senin dan Kamis, selain pada bulan Ramadan, kemudian pada waktu di alam kubur seseorang itu, dan bisa mampu menjawab pertanyaan itu tadi, maka dibukakan pintu surga, dia melihat apa isinya. Itu maksud saya tampilkan tentang breaking. Kemudian kalau dilihat dari depan ada azab kubur, ya, azab kubur, siksa kubur. Apa itu bentuknya? Macam-macam. Yang utama itu himpitan. Kalau tidak bisa menjawab, dipukul, ya, dicambuk. Itu. Orang yang makan riba nanti berenang di sungai darah. Kemudian ketika minggir, nyun sewu, itu mulutnya suruh mengangas, dileboni watu, wah, mlayu ning tengah nah, minggir emploki watu meneh. Itu siksa kubur. Siksa kuburnya orang yang riba. Ada lagi zina. Zina juga ada siksa kubur. Kemudian orang yang kencing tidak cebok, itu juga terkena siksa kubur. Loh, ada banyak. Itu kenapa ada siksa kubur itu. Dia utang niatnya ora nyaur, ada siksa kubur. Niku dhisik. Nek saniki apa enak wong utang? Mboten enten to ini. Gitu. Ora enak wong utang, nek dhisik rekoso tenan. Utang itu kan wong beras ngoten niku, beras men utang mung sak napa sak gelas. Sakniki sing jenenge sembako itu luar biasa. Atau masjid niku diglethakke 5 kilo nane padha njikoke daras-arasen kok. Ngoten. Kejaba sing gelem, ngoten niku wae. Nggih, sing gelem akeh banget. Akhirnya ditolehne wis lain. Untuk soal sembako sekarang udah beda dengan tahun 75 dulu. Tahun 75 dulu Masya Allah itu. Makane rekoso, soalnya ngaji. Nggo mangane rekoso itu sampai demikian. Itu. Loh, waktune pun entek to. Ada yang tanyakan? Masalah